Rehat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 14 Agustus 2020. Marilah kita siapkan bacaan kita yang terambil di Kitab Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-37 sampai 45. Mari kita meminta pertolongan dalam doa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, dan datanglah kerajaan-Mu. Bahwa Engkau yang telah merencanakan perjalanan kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami ada sebagaimana adanya. Dengan penuh kerendahan hati kami menghampiri hadirat-Mu untuk mau dikuatkan kebenaran firman-Mu pada renungan harian Toraya saat ini. Karena itu berkenanlah kepada kami, kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 41 ayat 37 sampai 45. Firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Panean, serta memberikan Asnat anak Potifar imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada perenungan kali ini yaitu happy ending. Kamasanangan undina berakhir dengan bahagia.
Saudara-saudara, tentu kisah sukses seseorang itu tidak lepas dari berbagai tantangan, bahkan penderitaan sekalipun yang mereka alami. Cobaan demi cobaan, derita demi derita sering menerpa seorang untuk menuju kepada sebuah keberhasilan. Saudara-saudara, kisah tentang Yusuf yang sukses itu tidak terlepas dari perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku, tantangan, dan pergumulan. Namun Tuhan telah membentuk pribadi Yusuf menjadi pribadi yang taat kepadanya atas segala yang diperolehnya setelah ia melalui pergumulan, cobaan, godaan, dan masalah kehidupan lainnya. Apalagi yang dialami oleh Yusuf, baik itu kekerasan secara fisik, ia dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri, disingkirkan, hendak dibunuh, dan akhirnya ia dijual. Perlakuan macam apa ini? Oleh saudaranya sendiri. Tidak berhenti di situ. Kekerasan secara psikis, ia dijebak, ia dituduh, ia difitnah, macam-macam. Bahkan ia mendekam di dalam penjara. Semua kepahitan hidup menerpanya. Tapi justru hal itu yang membawa ia untuk menerima dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, yang menjadi berkat bagi keluarganya, bagi bangsa, dan bagi semua orang. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan tidak miskin cara untuk mewujudkan rencananya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakannya oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara-saudara, di sini kita harus menghayati bahwa kesuksesan yang dialami oleh Yusuf itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Pada saat Yusuf berserah kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikannya pribadi yang hebat. Dan dari sini kita belajar bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Bahkan banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita kecewa pada awalnya, tetapi pada akhirnya kita merasa bangga, kita bersuka cita karena segala sesuatu yang dulunya membuat kita menangis, membuat kita bersusah hati, tapi sekarang berbalik menjadi keadaan yang membahagiakan. Luar biasa. Dan saya percaya saudara dan saya mempunyai pengalaman-pengalaman iman seperti itu. Karena itu
Jangan cepat-cepat putus asa dalam menghadapi perjuangan kehidupan ini, teristimewa dalam pandemi COVID-19 ini. Tetapi yakin dan percaya, jika kita tulus, maka Tuhan pun akan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang awal dan yang akhir. Bahwa segala perkara di bawah kolong langit ini ada dalam pengetahuan-Mu, ada dalam rencana dan rancangan. Karena itu, yakinkan kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan cobaan, Engkau merancang dan merencanakan yang terbaik. Kuatkan dan teguhkan kami menghadapi semuanya, karena kami yakin Engkau pasti akan memberi yang terbaik. Inilah kami, tuntunlah dan arahkanlah hidup kami, sehingga kami tetap taat dan setia kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.